Sebelum kita mengenal penerapan konsep gaya magnetik dalam kehidupan hari-hari, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi pada sebuah arus penghantar listrik di dalam magnet magnet. Gaya ini ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895 yang merupakan ilmuwan Belanda. Hasil penemuannya merupakan salah satu kontribusi besar terutama bagi bidang fisika dan fisika kuantum. Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sebenarnya sudah dikerjakan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, namun disempurnakan oleh Lorentz. Gaya Lorentz sendiri merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ini ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena arus listrik dalam suatu medan magnet. Penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengeras suara. Pengeras suara bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz. Komponen dasar pengeras suara terdiri dari 3 bagian, yaitu sebuah kerucut kertas yang bersambungan dengan sebuah kumparan suara atau silinder yang dikitari oleh kawat tembaga, dan sebuah magnet permanen berbentuk silinder atau kutub utara di tengah dan dikelilingi kutub selatan. Ketika arus dilewatkan pada lilitan kumparan, maka padanya akan bekerja gaya Lorentz yang disebabkan oleh magnet permanen. Besar kecilnya gaya tergantung pada arus yang dihasilkan oleh terminal pengeras suara, sehingga akan menyebabkan maju mundurnya kerucut kertas yang menumpuk udara, sehingga dihasilkan gelombang-gelombang bunyi yang sesuai dengan frekuensi pengeras suara dan akan mengaliri arus dari terminal pengeras suara menuju kumparan suara, sehingga di dalam kumparan akan ada aliran elektron yang berada di dalam medan magnet. Nah, elektron yang berada di dalam medan magnet akan mengalami gaya Lorentz yang dapat menimbulkan maju atau mundurnya kerucut kertas, sehingga elektron-elektron yang ada di sekitar kerucut bertumpukan dengan udara yang nantinya akan mengakibatkan adanya gelombang bunyi. Saya mengambil contoh yaitu alat blender. Blender ini bisa kita jumpai di rumah kita masing-masing. Ataupun kenapa saya memilih blender? Karena blender juga merupakan salah satu penerapan dari kita dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan materi ini. Jadi saya memilih blender. Kenapa? Dalam blender yang pertama itu adanya magnet. Nah, magnet ini dia yang nanti akan menghubungkan sehingga bagaimana suatu blender itu dapat bekerja. Nah, hubungannya jadi hubungan dan magnet ini menurut saya menjadi suatu penghubung. Nah, blender akan bergerak karena adanya suatu energi elektromagnetik atau energi listrik. Nah, energi listrik ini dia nanti akan masuk ke dalam blender, dan dalam blender itu magnet dia akan bekerja sehingga dari yang sebelumnya energi elektromagnetik dia akan diubah menjadi energi kinetik yang menyebabkan blender itu dapat bekerja. Mixer. Mesin mixer ini bekerja di mana pengocok berputar mengitari mangkuk dan mop dan bom tidak berputar, sehingga menghasilkan adonan yang rata dan lembut. Dengan dibekali 3 speed kecepatan adu, mixer dapat digunakan untuk segala macam adonan. Cara kerja mixer sangatlah sederhana, yaitu dimulai dari aliran listrik yang masuk ke dalam sakelar dan kemudian ke motor. Kemudian motor akan menggerakkan melalui roda-roda gigi pada rangkaian mixer. Kecepatan putaran motor dapat diatur oleh sakelar atau switch yang terhubung dengan salah satu cabang pada stator. Pengaduk di dalam mixer dijalankan oleh motor universal dan biasanya mempunyai beberapa kecepatan.
Mesin cuci merupakan peralatan rumah tangga listrik yang dapat berfungsi untuk mencuci, membilas, dan mengeringkan pakaian. Pada mesin cuci, tenaga listrik dikonversi menjadi energi mekanik. Tenaga mekanik inilah yang dimanfaatkan agar dapat menjalankan fungsinya. Mesin cuci memiliki tenaga penggerak elektrik yang disebut motor listrik dengan berbagai macam kapasitas. Mesin cuci bekerja dengan menggunakan motor listrik sebagai penggerak. Skrep pulsator pada bak pengering mesin cuci akan bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan apabila waktu pencucian telah tercapai, maka motor listrik akan berhenti sehingga mesin cuci akan berhenti berputar. Nah, dari penerapan gaya magnetik dalam kehidupan sehari-hari dapat disimpulkan bahwa alat-alat yang mungkin biasa kita pakai sehari-hari dari penerapan gaya Lorentz, yakni gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arus listrik menghasilkan medan magnet. Garis-garis medan magnet yang disebabkan oleh arus pada kawat lurus membentuk lingkaran di sekeliling kawat dan medan memberikan gaya pada magnet. Semakin besar medan magnet, maka semakin besar kuat arus listrik, dan semakin panjang kumparan, maka gaya yang dihasilkan akan semakin besar. Gaya yang diberikan pada kawat pembawa arus oleh medan magnet merupakan dasar untuk operasi banyak peralatan seperti pengeras suara, mixer, mesin cuci, dan sebagainya. Sekian saja hasil pemaparan materi kami. Terima kasih.